Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, apa kabarnya nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke guys, pada kesempatan kali ini Deki akan coba membahas nih tentang bagaimana sih seseorang agar diterima untuk melamar pekerjaan, tapi dari sisi perusahaannya guys. Jadi nanti mungkin dari sisi perusahaannya kita sebagai manajer ataupun biasa dikenal mungkin di bagian HRD-nya. Mungkin kalian sudah tahu ya, HRD kita untuk menseleksi karyawan yang akan masuk di perusahaan kita itu bagaimana begitu. Nah, pada kesempatan ini akan dikibahas tadi tentang bagaimana cara kita merekrut karyawan dari sisi perusahaannya atau dari sisi pemberi kerjanya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi di sini ada yang namanya pertama itu description job atau job description. Yaitu uraian tentang persyaratan kualitas minimum yang mengharuskan kita ataupun persyaratan minimum supaya kita nih bisa untuk mengambil orang itu untuk masuk jadi bagian dari perusahaan kita atau karyawan di perusahaan kita. Ini ada beberapa ini ya guys ya, contohnya kalau kita jadi bagian HRD-nya nih, kita ingin merekrut karyawan, kita mungkin bisa melihat bagaimana tingkat pendidikan calon karyawan itu tadi, terus jenis kelaminnya, terus keadaan fisik pekerjanya, calon pekerja, pengetahuan dan kecakapan kerjanya, dan juga batas umur pekerja gitu. Jadi batas umurnya juga menentukan nih guys, tergantung nanti perusahaan kita nih maunya mencari rekrut karyawan yang bagaimana begitu. Terus keadaan fisik pekerja juga tadi yang telah Deki sampaikan. Nikah atau belumnya, jadi di sini pengaruh juga nih guys, nikah atau belumnya pekerja itu dia berpengaruh atau tidak gitu kan. Terus minat pekerja nih, dia betul-betul minat atau enggak nih bekerja di perusahaan kita begitu. Emosi dan temperamen pekerja. Nah, biasanya emosi dan temperamen pekerja ini dia kayak mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya atau bagaimana nanti guys. Ini juga sangat memerlukan nanti nih, sangat diperlukan untuk bagaimana dia bisa berkontribusi baik terhadap perusahaan yang akan kita bantu nanti. Terus pengalaman pekerja. Nah, ini jadi salah satu poin yang penting ya guys ya. Pengalaman kerja ini, pengalaman dia bekerja ini sungguh menjadi hal yang bagus ketika kita bisa lihat dari pengalamannya. Cuman tidak jadi patokan juga guys begitu. Mungkin next ada namanya job evaluation atau evaluasi pekerja. Nah, dari sini kita bisa memberikan suatu permasalahan guys. Contohnya kalau kita pertama merekrut karyawan, kita memberikan suatu permasalahan ataupun kita memberikan suatu hal yang mungkin sangat realistis ya guys ya. Contohnya gini, kita menilai berat dan ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil, ataupun resiko atau tidaknya pekerjaan tersebut. Contohnya gini, bila pekerjaan itu berat, berisiko besar, sukar, dan ranking jabatannya semakin tinggi, maka harga gaji akan semakin bertambah begitu, akan semakin besar lah. Namun sebaliknya, bila pekerjaan mudah, ringan, resiko kecil, tanggung jawab kecil, dan ranking jabatan rendah, maka gaji jabatan juga semakin kecil. Jadi itu realistis ya guys ya. Itu bisa kita evaluasi ataupun bisa kita terapkan di perusahaan kita nanti. Karena ya pada dasarnya kenyataannya begitu guys. Selanjutnya tentu ada namanya persyaratan pekerja guys. Nah, persyaratan pekerja ini dia kayak ini guys. Persyaratan ataupun hal yang dasar ya, yang mungkin bisa dikatakan skill atau keterampilan yang kita inginkan dari calon karyawan tadi. Contohnya mungkin ketika kita awalnya persyaratan pekerjaan ini kita membutuhkan bagian manajemen operasional. Nah, kita butuh seorang manajer yang bisa bergerak di bidang operasional. Kita lihat dari pertama ketika kita merekrutnya, kita lihat bagaimana dia memberikan keterampilannya ataupun menguraikan keterampilannya sendiri. Apakah dia pernah menjadi bagian dari manajer operasional ataupun mungkin pernah sedikit memberikan uraian singkat tentang skillnya di bagian itu. Ataupun contoh lainnya begini, kita membutuhkan seorang manajer keuangan, karena keuangan ini kan sangat sangat sensitif ya guys ya. Jadi diperlukan seorang yang ahli ataupun memiliki keterampilan khusus, memiliki skill dalam dirinya untuk mengisi bagian manajer keuangan ini ataupun bidang keuangan ini. Jadi gini guys, jadi dari kita sendiri ketika kita nih sebagai bagian seorang HRD, seorang yang ingin mewawancarai ataupun mencari karyawan di perusahaan kita, skill ataupun keterampilan tadi sangat diperlukan guys. Mungkin bisa dilihat dari bagaimana dia menguraikan tentang keahliannya,
bagaimana dia menguraikan tentang kelebihannya. Nah, itu menjadi patokan dasar nanti ketika kita untuk merekrut dia menjadi bagian dari karyawan di perusahaan kita, guys. Nah, begitu. Oke guys, mungkin hanya begitu saja ya, sedikit uraian tentang bagaimana diri kita nih, kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer personalia ataupun manajer di bagian perekrutan karyawan ataupun bagian pekerja, kinerja pegawai dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mencari nih kader-kader ataupun karyawan-karyawan terbaik untuk kita rekrut di dalam perusahaan kita dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah Deki sebutkan tadi. Ya, namanya job description, tentang deskripsi pekerjaan itu tadi dari dia sendiri ataupun kita menyampaikan deskripsi pekerjaannya. Terus ada job evaluation, yaitu nanti kita sampaikan tentang realistisnya bagaimana. Ya, jika pekerjaan itu besar, ya gajinya juga akan besar. Namun jika pekerjaan itu resikonya kecil, ya standar biasa aja, ya gajinya sesuai pekerjaannya gitu. Jadi realistis ya guys ya. Terus yang terakhir itu ada namanya persyaratan pekerjaan. Jadi nanti itu lebih ke macam bagaimana kita bisa melihat keterampilan dia di bagian ataupun di bidang yang dia inginkan tadi, ataupun di bidang yang dia lamar. Tentu kita mencari bagian yang kosong tadi, kita juga melihat kita butuh orang yang punya keterampilan dan skill seperti ini. Oke guys, mungkin begitu jadi patokan dasarnya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tinggalkan komentar ataupun sarannya untuk lebih baik lagi bagaimana nanti Diki bikin video kedepannya bisa lebih membangun. Jangan lupa tinggalkan komentar yang mendukung di bawah. Terus jangan lupa di like, komen tadi, and subscribe. Oke guys, jangan lupa juga share. Terima kasih atas waktunya yang telah menonton. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.